Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang spesial banget, yaitu puasa Ramadan. Kita akan coba dalami, gimana sih aturan puasa itu bisa jadi satu kewajiban yang sakral, tapi di saat yang sama juga penuh dengan kemudahan dan kasih sayang dari Sang Pencipta. Benar-benar perpaduan unik antara tugas dan kemudahan. Nah, jadi intinya gini, puasa itu bukan cuma soal nahan lapar dan haus ya, jauh lebih dari itu. Ini tuh semacam latihan spiritual yang mendalam buat kita orang-orang beriman. Sebuah cara buat menyetel kembali jiwa kita supaya selaras dengan kesadaran, ketaatan, dan yang paling penting, rasa syukur. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar lebih paham, kita coba lihat dulu deh makna spiritual dari bulan Ramadan itu sendiri yang jadi fondasi dari ibadah puasa ini. Nah, ini dia nih, yang bikin Ramadan itu beda. Spesial banget, bukan cuma bulan buat puasa aja, tapi ini tuh perayaan turunnya Al-Quran, petunjuk hidup buat kita semua. Momen yang suci inilah yang jadi panggung buat perintah puasa. Seolah-olah puasa itu cara kita menghormati anugerah besar ini. Oke, sekarang kita coba bedah langsung dari sumber utamanya. Gimana sih Al-Quran secara spesifik ngasih perintah soal puasa? Nah, ini dia, ayat kuncinya. Dari surah Al-Baqarah ayat 185. Coba deh kita dengerin baik-baik ya, gimana perintahnya itu disampaikan. Coba perhatiin deh, ini menarik banget. Dalam satu ayat yang sama, ada perintah yang tegas buat puasa, tapi langsung disusul sama pengecualian yang penuh rahmat. Nah, ini dia inti obrolan kita, kewajiban yang jalan bareng sama kemudahan. Di sini kita bisa lihat ringkasannya. Ayat tadi itu kayak punya dua pilar utama. Di satu sisi ada kewajiban yang jelas, sebuah perintah suci. Tapi di sisi lain ada kemudahan, yang penuh kasih sayang buat mereka yang berhalangan. Ini bukti nyata kalau tujuan hukum ilahi itu bukan buat menyulitkan, tapi justru untuk mengangkat derajat kita. Ada satu ayat lagi yang penting banget nih, yang panggilannya itu langsung khusus buat orang-orang beriman. Nah, jadi poin pentingnya apa? Puasa ini tuh kewajiban spesial buat orang-orang yang beriman. Dan tujuannya itu jelas banget, biar kita jadi lebih sadar diri, lebih bertakwa. Ini bukan cuma ritual fisik, tapi sebuah perjalanan buat mengupgrade jiwa kita. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya, sisi kemudahan dan kasih sayangnya. Siapa aja sih yang dapat keringanan? Dan sefleksibel apa aturan ini dalam prakteknya? Yuk kita bedah. Nah, buat ngerti dasar hukum keringanan ini, para ulama tuh ngambil prinsip dari ayat lain yang sebenarnya ngomongin soal sholat. Intinya ayat itu bilang, jangan sholat kalau kamu lagi nggak sadar sama apa yang kamu ucapin. Nah, prinsip kesadaran inilah kuncinya. Jadi, dari ayat tadi itu, ditariklah sebuah prinsip dasar yang keren banget, bahwa ibadah itu butuh kesadaran penuh. Kalau kesadarannya nggak ada, ya kewajibannya juga jadi gugur. Masuk akal banget kan? Nah, di sini kita bisa lihat peta kemudahannya. Jelas banget. Kalau sakit atau lagi perjalanan jauh, ya tinggal ganti aja di hari lain. Kalau katakanlah kesadaran yang nggak penuh, kayak anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa, kewajibannya diangkat total. Terus buat orang tua yang udah sepuh dan berat puasanya, solusinya beda lagi, yaitu bayar fidyah, dengan cara memberi makan orang miskin. Jadi setiap kondisi itu punya solusi yang adil dan penuh belas kasih. Oke, kita sampai di bagian akhir. Yuk kita coba sambungin semua benang merahnya. Apa sih hikmah atau filosofi besar di balik semua aturan puasa ini? Jadi kesimpulannya gini, semua aturan, semua pengecualian tadi itu tujuannya cuma satu, supaya kita sebagai hamba bisa ibadah dengan sempurna, dengan rasa syukur yang tulus, bukan karena terpaksa atau ngerasa tersiksa. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget, bahwa puasa Ramadan dengan segala aturannya itu ibarat sistem pendidikan buat jiwa kita. Ada keseimbangan antara tanggung jawab dan belas kasihan. Ini benar-benar cerminan dari kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Gimana ya keseimbangan antara kewajiban yang tegas, tapi di sisi lain ada kasih sayang yang begitu luas ini bisa ngebentuk jiwa seorang mukmin? Sesuatu yang layak kita pikirin lebih dalam ya. Terima kasih banyak udah menyimak.